Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Unjuk rasa warga menuntut perbaikan jalan di Lombok Tengah diwarnai kericuhan. Cegah kriminalitas, polisi di Mataram merazia tempat hiburan malam. Meresahkan, petugas Damkarmat Lombok Timur evakuasi ular piton dari plafon rumah warga. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat batal membuka surat suara karena sejumlah pertimbangan dan terbentur regulasi dari pusat. Kotak suara tidak dibuka karena KPU Pusat belum menerima instruksi. KPU Kabupaten juga mempertimbangkan kondusivitas warga dan keamanan dokumen pemilu jika pembukaan kotak suara dipaksakan. KPU meminta waktu agar penggugat dan para saksi mempersiapkan skema pembukaan kotak suara agar tertib dan aman. Bukan kotak suara dalam rangka kami memberikan data atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Kapolri ketika akan menghadapi penyelesaian sengketa. Ketika pemahaman orang sudah berbeda, dianggapnya bahwa pembukaan kota itu akan dilakukan penghitungan misalnya, ini sudah. Dan apapun yang kita sampaikan, situasi begitu kemarin itu, ketika itu tidak bisa masuk, maka sudah tidak tertib lagi. Sudah tidak tertib, maka daripada ini kita akan berdampak kepada lebih meluas lagi, lebih baik saja. Pembukaan kotak suara direkomendasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyiapkan alat bukti pendukung atas perselisihan hasil pemilu yang digugat oleh seorang legislator Dapil 2 sekotong lembar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan calon anggota panitia pemilihan kecamatan mulai menyerahkan berkas pendaftaran ke kantor pemilihan umum Kabupaten Lombok Timur Senin pagi. KPU mencatat hingga tanggal 29 April, total pendaftar online mencapai 1.052 orang, dengan 459 orang diantaranya telah menyerahkan berkas. KPU membuka lowongan untuk 210 anggota PPK yang akan ditugaskan ke seluruh kecamatan saat pilkada. KPU mengapresiasi tingginya minat warga mendaftar dan turut menyukseskan pilkada. Per kecamatan itu 5 PPK yang dibutuhkan, kali 2 jumlah kebutuhan sudah memenuhi, dan informasi sampai dengan saat ini berkas yang sudah masuk dan verifikasi oleh operator melalui Siakbas sebanyak 495 orang. Sedangkan berkas keseluruhan pelamar termasuk yang belum submit sebanyak 1.052 orang. Untuk menyerahkan berkas pendaftaran masih berlangsung hingga penutupan pendaftaran pada hari ini. Penutupan pendaftaran pada hari ini Senin 29 April pukul 23.59 WITA. Tes calon anggota PPK Kabupaten Lombok Timur akan digelar 3 hari mulai tanggal 5 sampai 8 Mei 2024. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Lima pekerja di bawah umur ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram dalam razia yang digelar di sejumlah kafe dan tempat hiburan Minggu malam. Razia menyasar semua karyawan tempat hiburan dan pengunjung, termasuk memeriksa izin minuman keras serta identitas kendaraannya. 5 orang yang diduga bekerja sebagai pemandu lagu ditahan karena tidak bisa menunjukkan identitas. Puluhan botol miras tanpa izin dan sepeda motor tanpa dokumen juga disita polisi. Razia untuk meminimalisir tindakan kriminalitas yang biasanya berawal dari minum-minuman keras dan narkotika. Kita laksanakan kegiatan imbangan KRYD Polresta Mataram, khususnya kami Satreskrim dengan jumlah personil sekira 35 orang. Tadi melaksanakan kegiatan KRYD dengan sasaran orang tempat di mana ada beberapa kafe yang kita tuju dalam hal ini. Sasaran utama yaitu orang, alhasil kami mendapat ada 3
indikasi diduga memang anak di bawah umur yang memang bekerja di salah satu kafe di wilayah kota. Polisi akan menggelar razia setiap pekan untuk menciptakan suasana kondusif di Kota Mataram. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Pemuda berinisial WA 24 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri sarung dan perabotan rumah tangga di rumah warga di wilayah Ampenan. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Lembar atas laporan korban. Polisi menyita 4 lembar sarung sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka masuk ke rumah dengan merusak pintu, kemudian mengambil sarung, piring porselin, dan besi beton saat korban sedang keluar rumah. Tersangka leluasa beraksi karena ia pernah bekerja dan mengetahui seluk-beluk rumah korban. Kemudian modus operandi pelaku masuk ke kamar rumah korban dengan cara mencongkel engsel pintu, merusak pintu pada malam hari dan mengambil barang-barang berupa kain sarung, kemudian kain putih, benang nilon untuk jaring layan sebanyak 2 gulung, kemudian besi beton. Tersangka mencuri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Terus tidak apa kan? Jadi coba terus di rumah Bu Ayu sudah ngambil apa? Aduh, berapa banyak? 4. Terus tidak bawa kemana? Jual di kami. Selain kain sarung diambil di Bu Ayu, ambil apa juga? Kirim benang. Benang apa? Benang jaring. Jaring. Terus tidak bawa kemana benang itu? Jual. Piring. Kamu pakai apa? Beli apa? Beli rokok. Beli. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.